Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, kami diberikan lagi waktu untuk ada di sekeliling kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua untuk mengerti dan memahami firman ini, serta mau melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari silakan berjabat tangan. Di kiri kanan Bapak Ibu Saudara, sampaikan kata-kata yang memberkati orang yang sedang Bapak Ibu Saudara pegang tangan. Terima kasih. Tuhan mendengar seruan setiap orang. Tema khotbah kita di minggu ke-7 Minggu Paskah. Di hari ini yang ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan mendengar seruan setiap orang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan yang akan dicapai dari khotbah ini adalah bagian ini mau menguatkan kita semua agar kita mau setia dan berani bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah tantangan, persoalan, hambatan, terkait dengan konteks kenaikan Yesus Kristus,
Gereja harus menjadi saksi di mana saja kita berada. Bagian ini juga mau mengantar kita untuk mengerti bahwa kita hidup dalam pengharapan, dan pengharapan itu jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah katakan bahwa orang ada di tengah laut, kemudian terapa terada air. Tapi kalau dia tidak punya pengharapan, dia akan hilang harapan dan kemudian dia tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau dia punya pengharapan, dia tahu bahwa dia akan selamat. Pasti dia akan selamat. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Wahyu ini dia memiliki corak sastra yang berbeda. Kitab Wahyu ini bukan surat, bukan nyanyian atau puisi, dan bukan cerita. Kitab Wahyu ini bercorak apokaliptik. Bapak Ibu, apokaliptik itu bicara tentang penyingkapan, wahyu. Jadi kitab Wahyu ini bicara tentang menyingkapkan atau membuka selubung, sesuatu yang Tom belum tahu. Tapi bagian ini mau mengajak kita untuk kita tahu sesuatu yang belum ada, belum tahu itu. Kitab Wahyu ini berisi tentang penglihatan, berisi tentang bahasa-bahasa simbol. Dan bagian ini mesti disingkapkan maknanya untuk kita mau mengerti secara bersama. Apa sih maksud dari kitab Wahyu ini? Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat, simbol-simbol dalam kitab Wahyu ini sulit dimengerti secara harafiah. Sulit dimengerti oleh akal dan pikiran kita karena terkait dengan konteks kitab Wahyu itu sendiri. Wahyu ini ditulis kepada 7 jemaat di Asia Kecil: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Mengapa harus pakai simbol? Kenapa harus pakai tanda? Agar tidak dimengerti oleh orang-orang lain, terutama penganiaya jemaat. Tapi bagian ini, simbol-simbol tanda-tanda ini dapat dimengerti dan menguatkan orang-orang percaya yang sedang menderita saat itu. Dan wahyu ini adalah wahyu dari Tuhan. Bapak Ibu, kami ke Israel itu, kami punya guide itu, dia orang Mesir dan dia orang Jordan, tapi dia Kristen. Kemudian dia sampaikan kepada kita, kamu mau tahu tanda kami Kristen, itu ada tanda ikan, gambar ikan dan kali itu simbol mereka Kristen. Jadi tato kecil di mereka punya tangan. Mereka sampaikan kami Kristen ditandai dengan itu, simbol ikan itu. Jadi kitab Wahyu ini memakai simbol dan tanda supaya orang-orang yang akan menganiaya jemaat itu dong tertahu itu simbol apa. Tapi bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, itu dapat dimengerti dan mampu menguatkan mereka di tengah-tengah situasi sulit itu. Dan wahyu ini adalah wahyu dari Tuhan. Wahyu ini diberikan kepada Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Saat Yohanes di Pulau Patmos, Yohanes sendiri berada di Pulau Patmos karena dia dibuang oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Mulai dari Kaisar Nero sampai pada pemerintahan Domitian, Kaisar menetapkan dirinya sebagai dewa Tuhan. Tuhan tanda T kecil ya. Semua pembesar yang mau berbicara dengannya menyapanya dengan Tuhan. Ada kewajiban bagi orang-orang yang akan datang menyembah dia. Kewajibannya mereka membakar kemenyan untuk menyembah kaisar itu.
Dan banyak pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen saat itu menolak itu. Dan karena itu mereka dianiaya, mereka dibuang. Dan tidak sedikit ada banyak orang Kristen yang dibunuh pada zaman itu. Inti wahyu adalah bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya hidup di tengah-tengah kesetiaan, walaupun ada penganiayaan, ada masa-masa sukar yang mereka terima. Dan pesan ini menguatkan jemaat Bapak Ibu Saudara, bahwa mengikut Yesus, sekalipun di depan kita ada ancaman, bahkan ada kematian, kepercayaan yang setia dipegang itu tetap akan membawa orang-orang percaya kepada kebahagiaan dalam kekekalan itu. Kalau tadi malam kita bicara tentang Mazmur 11 ayat 1 sampai 7, bicara tentang Tuhan tempat pelindung, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada hambatan, ada kekecewaan. Tapi ketika orang-orang itu dia tulus, dia percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu tempat pelindungnya. Nah, bagian ini juga mau mengingatkan jemaat di sana bahwa mengikuti Yesus itu tidak selalu mulus. Pasti ada hambatan, ada tantangan, ada persoalan, ada kekecewaan. Tapi ketika percaya, setia, tulus kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan diliputi dengan kebahagiaan dan kekekalan itu. Di ujung badai pasti ada pelangi. Pelangi itu bicara tentang perjanjian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 menggambarkan kemenangan Kristus atas setan dan pemerintahan Kristus atas umatnya. Ini adalah janji pengharapan bagi orang-orang percaya yang mau setia bahwa mereka akan mengambil bagian dalam pemerintahan Kristus dan tidak mengalami hukuman kekal. Berapa minggu yang lalu kita bicara tentang kebangkitan tubuh itu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat 1 sampai 3, di sana bicara tentang otoritas penuh dari Tuhan. Tuhan bertindak menjawab seruan umatnya. Yohanes melihat seorang malaikat dari sorga membawa rantai besar dan kunci jurang maut. Ini bahasa-bahasa simbol Bapak Ibu Saudara. Ada iblis, naga, ular tua, ditangkap dan dibelenggu selama 1000 tahun. Agar tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Ini simbol, bahasa-bahasa simbol ya. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kuasa jahat itu dia tidak punya kuasa. Kuasa jahat itu ada di bawah kendalinya Tuhan Allah. Sekali lagi, bahasa-bahasa simbol ini mau menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kuasa jahat itu dia tidak punya pengaruh. Kuasa jahat itu dia ada di bawah kendali Allah. Makanya saya selalu heran kalau ada orang yang takut. Aisyah takut, di sana tuh angker. Sebenarnya siapa yang berkuasa? Tuhan Allah kah setan? Aisyah tidak bisa ke sana, itu gelap, ada setan di sana. Bikin-bikin itu. Bagian ini mau mengingatkan kita tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Setan tidak punya kuasa. Setan di bawah kendalinya Allah. Jadi kalau ada mau gelap, pakai senter tuh jalan. Saya percaya Tuhan ada jaga saya. Ini ya muka-muka penakut ini. Ulang, jangan takut lagi. Iblis bukan lawan setaranya Allah, Bapak Ibu Saudara. Loh, dia di bawah kendalinya Tuhan Allah kok. Masa dia mau setara dengan Allah? Tidak. Dia tidak setara dengan Allah. Dia dikalahkan dan dibatasi oleh kekuasaan Allah di dalam Yesus Kristus.
Dan ini sebuah penglihatan menakjubkan, penglihatan yang mengagumkan dengan otoritas yang tidak terbatas dari Kristus yang melumpuhkan iblis melalui penggambaran kata kerja, memegang, menangkap, melemparkan, menutup, memeteraikan. Otoritas Allah, Bapak Ibu. Tanamkan dalam pikiran kita, iblis tidak setara dengan Allah. Iblis di bawah kendalinya Allah. Iblis tidak lagi memiliki kuasa mutlak untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Dan penglihatan ini membangkitkan harapan Yohanes, semua orang-orang percaya gereja Kristus melalui salib dan kebangkitannya, serta kenaikan Yesus ke surga menunjukkan pemerintahan Kristus tidak dapat terkalahkan oleh kuasa-kuasa dunia ini. Tuhan mendengar seruan umatnya. Umat Tuhan mengalami aniaya, penyesatan, bahkan kematian karena iman. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bukan saja mendengar, tapi Dia bertindak. Nah, bahasa-bahasa simbol di ayat 1-3 Bapak Ibu, simbol malaikat yang turun dari sorga itu bicara tentang sosok ilahi pembawa kuasa. Perwakilan kekuasaan Allah yang melaksanakan kehendaknya di bumi, membawa otoritas ilahi, membawa kuasa Allah. Simbol anak kunci jurang maut dan rantai besar, itu bicara tentang alat pengendali dan pembatasan. Kuasa untuk mengunci dan menahan kejahatan iblis agar tidak bebas menyesatkan dunia ini. Jurang maut bicara tentang tempat kekacauan, kegelapan, tanpa dasar. Seperti gambaran awal dunia di Kejadian 1 ayat 2, kegelapan tanpa bentuk dan kosong. Meterai bicara tentang tanda milik atau dalam kendalinya Allah. Jadi malaikat memeteraikan artinya berada dalam kendali kekuasaan Allah. Iblis, naga, ular tua, itu bicara tentang identitas dan sifat iblis itu. Iblis sebagai musuh utama dari Allah. Iblis itu penggoda. Iblis itu pembohong. Iblis itu sumber segala dosa. Itu simbol Bapak Ibu. 1000 tahun. Bicara tentang kegenapan, kelengkapan, kesempurnaan, kemenangan atas iblis. Bacaan ini bicara iblis dikungkung 1000 tahun. Dia tidak punya kuasa. Makna 1000 tahun tidak hanya dimengerti dari perhitungan secara manusia, tapi dimengerti tentang bagaimana Allah punya kuasa mengendalikan dan menahan iblis itu. Waktu yang singkat, bicara tentang tidak selama-lamanya, tidak dijelaskan berapa lama, intinya bahwa sebagai orang-orang percaya pasti kita berhadapan dengan penderitaan, penganiayaan, hambatan, masalah, tapi itu dia tidak berlangsung lama. Waktu penderitaan itu pasti ada, tetapi waktunya jauh lebih sedikit dibandingkan waktu kemurahan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 4 Bapak Ibu Saudara bicara tentang Tuhan memulihkan mereka yang berseru kepadanya. Yohanes dia melihat tahta-tahta dan orang-orang yang mati karena iman kepada Yesus. Mereka tidak menyembah binatang dan tidak menerima tandanya. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ini adalah kebangkitan dan pengakuan atas kesetiaan mereka. Bagi mereka yang rela menderita bagi Kristus, tersedia kemuliaan dan otoritas kuasa bersama-sama dengan Dia. Mereka adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, yang setia walaupun harus membayar harga mahal dari buah kesetiaan mereka. Dan Tuhan menjawab mereka dengan memulihkan mereka, bahkan mengangkat mereka untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 Bapak Ibu, di sana bicara tentang Tuhan memberikan kehidupan baru
bagi mereka yang percaya. Kebangkitan pertama bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi hidup baru di dalam Kristus sekarang dan selama-lamanya. Mereka yang mengalami kebangkitan ini adalah mereka yang telah memilih untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Mereka yang ikut dalam kebangkitan pertama disebut berbahagia dan kudus. Mereka tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu penghakiman kekal itu. Sebaliknya, Yohanes bicara tentang mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah selama 1000 tahun. Ini adalah janji keselamatan penuh. Tidak hanya hidup bersama Kristus, tapi terbebas dari murka Allah selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna bagian ini bagi kita dalam perayaan minggu ke-7 sesudah Paskah? Yang pertama, bagian ini mau mengingatkan kita untuk jangan lelah berseru kepada Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan tidak dapat cepat seperti yang kita harapkan. Kita minta Tuhan jawab besok, tapi mungkin Tuhan tunda minggu depan. Tapi firman Tuhan itu dia menguatkan kita semua. Bahwa Tuhan yang kita sembah, dia Allah yang tidak tuli terhadap seruan umatnya. Tuhan bukan sekedar mendengar Bapak Ibu Saudara, tapi dia Allah yang bertindak. Saat kita mengalami tekanan karena iman, saat kita ditolak, saat kita diabaikan, saat kita menderita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, percayalah, setiap tetesan air mata kita Tuhan tahu. Dia tampung di dalam kirbatnya. Dia tahu kesusahan kita. Kalau kita mau datang dengan tulus hati kepadanya. Maka bagian pertama, jadilah orang-orang percaya yang tetap setia karena penderitaan kita belum sebanding dengan apa yang Kristus alami. Dia jauh mendahului kita mengalami penderitaan itu. Hal yang kedua, tidak hanya kita diminta berseru kepada Tuhan. Bagian kedua, kita diminta untuk percaya pada waktu Tuhan. Seperti Tuhan menahan iblis selama 1000 tahun. Ada masa di mana Tuhan bilang cukup penderitaan. Kita ingat murid-murid Yesus di Danau Galilea ketika badai datang, hambatan datang di tengah-tengah danau itu, mereka ketakutan. Tapi Yesus dengan kuasanya bilang, diam dan tenanglah. Hal kedua, ada masa di mana Tuhan bilang cukup. Kau punya penderitaan sampai di sini. Kau akan mengalami kebahagiaan. Waktu Tuhan tidak pernah sama dengan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik, waktu yang paling sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagian ini mau mengingatkan kita untuk tetap setia walau dunia sedang menolak kita. Mereka yang tidak menyembah binatang, yang tetap teguh dalam iman, adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Seringkali kita merasa iblis menang atas kita. Ketika kita lihat kok kejahatan terus merajalela. Kok orang yang buat kejahatan itu dia aman-aman saja. Dia baik-baik saja. Dia tenang-tenang saja. Di sana ada ketidakadilan berlangsung. Kok tenang-tenang saja ya? Dan kita kemudian merasa kalah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bertindak dalam waktunya. Dan ketika dia bertindak, tidak ada satu kuasa pun di kolong langit ini yang bisa menahannya. Hari ini mungkin kita sedang dicemooh, mungkin kita sedang diabaikan, tapi pada besok
kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk serukan nama Tuhan hari ini juga. Tidak peduli seberapa dalam seorang jatuh, seberapa berat dosanya di masa lalu. Tapi jika dia berseru kepada Tuhan dengan hati yang hancur remuk, Tuhan akan menjawabnya. Tadi malam saya sampaikan bahwa pangkat, jabatan, status sosial, kekayaan mungkin bisa menyenangkan kita sementara Bapak Ibu. Tapi ketika kita datang dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya di depan-Mu. Saya berdosa terhadap-Mu. Saya kecil di hadapan-Mu. Maka Tuhan akan bertindak dengan menunjukkan perlindungannya bagi orang-orang yang mau datang dan berserah diri kepadanya. Mari datang pada Tuhan dengan hati yang remuk, hati yang tidak ada apa-apanya. Kita kecil di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjawab itu. Tuhan akan memberikan hidup yang baru bagi kita. Apapun bebanmu, apapun dosamu, apapun kesalahanmu, apapun rasa putus asam, panggil nama Tuhan. Tuhan Dia sanggup mendengar dan menjawab. Tidak ada doa yang sia-sia Bapak Ibu Saudara, jika doa itu kita sampaikan dalam iman kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar seruan setiap orang-orang milik kepunyaannya. Dia melihat, Dia peduli, dan Dia Allah yang bertindak. Maka apapun kondisi kita hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat, marilah kita datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, karena Tuhan mendengar, dan Dia akan menjawab dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dan dengan kemenangan-Nya, dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan.